Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ini dari perkembangan hasil quick count Pilgub putaran kedua ini semakin seru saja karena ternyata luar biasa dari beberapa hasil lembaga survei Pusdaham maupun SSC, LSI, DNIJA, LSI Saiful Mujani, Puskaptips dan juga LSN semuanya ini hampir memasukkan KJ di posisi yang unggul meskipun bedanya sangat tipis dengan Karsa. Ini tentu berbanding terbalik dengan beberapa jam yang lalu pemirsa. Baik, bersama saya Rini Kusuma akan kita bahas mengenai perhitungan cepat Pilgub Jawa Timur putaran kedua ini. Di studio telah hadir Pak Mukhtar W. Utomo dari Surabaya Survey Center atau dari SSC. Selamat sore Pak Mukhtar. Selamat sore. Oke, dari Pak Mukhtar ini kan berarti dari Pak Mukhtar sudah masuk 48% ya, KJ 49,29%, kalau Karsa 50,71%. Oke, masih unggul Karsa meskipun sangat tipis. Sementara itu juga hadir di studio bersama saya pemirsa, yaitu Pak Kris Nugroho, pengamat politik. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir, nyoblos ya tadi. Oh ya ini. Pasti. Baik. Dan juga dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA biasa kita sebut ada Mas Anang perwakilannya yang hadir di studio. Selamat sore Mas Anang. Selamat sore. Oke, mungkin saya akan berikan informasi terlebih dahulu untuk Anda pemirsa bahwa sampai pukul 14:37 yang lalu Pusdaham memasukkan 80%, KJ 49,4%, kemudian Karsa 50,6%. Sementara Surabaya Survey Center seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pukul 14 hingga 45 menit ini belum ada update data terbaru, jadi saya mengacu pada menit-menit itu. Data masuknya 48%, yaitu KJ 49,29%, Karsa 50,71%. LSI dan IJH hingga pukul 14:45 tadi, data masuk 96,25%, yaitu memposisikan KJ di posisi unggul meskipun sangat tipis, yaitu 50,40% dan Karsa 49,60%. Sementara dari LSI Saiful Mujani hingga pukul 14:45 tadi data masuk 91,75%, KJ 50,31%, Karsa 49,69%. Jadi posisi terbanyak ini adalah KJ yang unggul. Dari Puskaptis yaitu pukul 14:45 yang lalu masuknya baru 50%, jadi masih sangat mudah untuk pergerakan. KJ 50,30%, Karsa 49,70%. Dan di LSN hingga pukul 14:45 belum ada update terbaru yang masuk ke kami, data masuk 80%, KJ 50,62% dan Karsa 49,38%. Itulah tadi. Jadi ini kebanyakan menempatkan KJ di posisi unggul meskipun tipis sekali. Untuk itu di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Bu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Bu Khofifah. Bu Khofifah? Bu Khofifah Indar Parawansa, Anda bisa mendengar suara saya? Iya, saya dengar. Baik, Bu Khofifah, ini dari beberapa hasil survei yang masuk kepada kami ini kebanyakan menempatkan Anda di posisi teratas Bu Khofifah, meskipun perbedaannya sangat tipis dengan Karsa. Bagaimana mengomentari ini, sudah yakin tidak atau sudah berani ngomong bahwa kemungkinannya besar akan menang? Mekanisme memiliki keabsahan untuk menyimpulkan bahwa ini pemenang atau tidak itu adalah setelah selesai penghitungan manual. Jadi ini akan memberikan gambaran awal bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Quick count ini sesuatu yang sangat penting untuk bisa memberikan gambaran awal. Tetapi bahwa yang memiliki keabsahan itu nanti pada penghitungan KPUD manual. ya? Iya. Oke, tapi biasanya kan hasil quick count begini tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil KPUD. Ini meskipun tapi perbedaannya sangat tipis sekali. Anda dari berbagai lembaga survei ini masuk sebagai tertinggi Bu. Nah ini kalau biasanya kan nggak beda jauh, tapi ini sudah dijadikan tolak ukur tidak bahwa Anda kemarin ini mesin kampanyenya, tim kampanyenya semuanya berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan begitu hingga pukul sekarang ini 3:30. Mbak Rini, sejujurnya kalau melakukan proses-proses penghitungan dari mulai tim daerah dan tim di tingkat provinsi oleh seluruh tim KJ, sesungguhnya kami membuat asumsi yang cukup rasional dengan beberapa indikator-indikator capaian dan maksimalisasi dukungan yang mungkin bisa kami raih. Itu kami sesungguhnya punya asumsi bahwa KJ bisa menang 5%. Oh begitu. Ya. Oke, tapi ini menghitung sendiri tidak Bu? Juga menerjunkan tim untuk menghitung sendiri? Tim KJ? Ada relawan yang memberikan masukan dari berbagai daerah.
Tapi bahwa catatan relawan itu kan juga tidak memiliki keabsahan. Jadi saya berharap bahwa nanti pada proses penghitungan secara manual, proses itu akan dilakukan secara jujur, dilakukan secara fair, sehingga proses ini akan menjadi modal dasar bagi proses pembangunan Jawa Timur 5 tahun ke depan. Oke, dari tim relawan Anda yang menghitung sampai pukul 3:30 sore ini bagaimana Bu Kofifa? Tengarannya seperti apa? Apakah Kaji unggul di beberapa daerah di kantong-kantong suaranya selama ini? Bagaimana Bu? Ya, kebetulan memang saya tidak mengikuti semuanya. Tadi sampai dengan jam 2 kurang 10 menit saya mengikuti berbagai progres. Tapi kan pada jam itu suara yang masuk barangkali belum mencapai 60% ya. Saya akan terus mengikuti tim dari lapangan yang mengumpulkan berita acara di masing-masing TPS ya. Tapi sudah diketahui tidak suara-suara Anda kemarin yang di Pilgub putaran pertama itu menjadi lumbung Anda menang di daerah-daerah itu, sekarang bagaimana? Mereka masih utuh? Tetap kepada Kaji? Saya tidak bisa memberikan kesimpulan untuk semua daerah, tapi bahwa yang menyampaikan saya itu kan beberapa relawan, di kecamatan ini tetap unggul, di kecamatan ini unggul. Misalnya saya juga mendapatkan laporan sementara bahwa di Pamekasan dan Sumeneb Kaji unggul. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah satu hasil final, karena saya masih harus mengikuti progres dari rekapitulasi data yang dilakukan oleh tim Kaji. Jadi kalau saya harus menyampaikan detail data, saya belum bisa, karena memang tadi sampai pukul 2 kurang 10 menit itu baru beberapa wilayah. Oke, ini kan kejar-kejarannya luar biasa Bu ya, luar biasa ketat, tipis sekali kejar-kejarannya dari berbagai lembaga survei yang kami dapatkan di sini informasinya. Memang sudah diprediksi ya Bu oleh Anda bahwa nanti memang sama Karsa ini sangat ketat begitu dalam perolehan suara. Iya, Bu Kofifa? Bu Kofifa bisa mendengar suara kami di sini? Nampaknya ada gangguan audio antara kami dengan Bu Kofifa Indar Parawansa, pemirsa, dan nanti akan kami lanjutkan kembali dialog dengan Bu Kofifa karena masih belum bisa ya untuk mengatakan menang apa tidak, tapi kejar-kejarannya luar biasa ini. Oke, teman-teman dari SSC, ini kan 48, yang beda sendiri nih SSC nih kayaknya nih. Ini kan selain SSC. Tadi di pukul 1 siang tadi LSN yang cukup berbeda, dan ini di menit sampai pukul 3 kurang ini SSC yang beda. Menempatkan di sini Karsa 50,71%, Kajinya 49,29%. Meskipun ini berbedanya sangat tipis ya, Pak Mukhtar. Oke, baru data 48 yang masuk. Ini sampel TPS yang digunakan metodenya kan? Iya, betul. Sama ya dengan LSI sama, dari Denny JA ini. Oke, ini di sampel TPS-nya di seluruh 38 kabupaten kota. Di seluruh. Berapa TPS yang dijadikan sampel? Yang kita jadikan sampel tidak sebanyak mungkin teman dari LSI yang rata-rata 400, kalau kita hanya 219. 219. Multi stay proporsional. Jadi sebenarnya ada banyak persepsi yang salah terhadap pemahaman jumlah sampel ini. Gitu. Tidak mesti bahwa sampel yang banyak itu lebih akurat. Tapi bagaimana teknik pengambilan itu yang lebih penting. Oke, baik. Tapi sebentar ya, nanti bagaimana Pak Mukhtar menyikapi pemahaman sampel itu, karena kami sudah tersambung kembali dengan Bu Kofifa Indar Parawansa. Bu Kofifa? Bu Kofifa? Iya Mbak Rini. Iya, kembali bisa mendengar suara kami ya Ibu. Iya. Baik, Bu Kofifa, tadi pertanyaan terakhir saya yang tidak sempat terjawab adalah, Bu Kofifa sudah memprediksikan betul bahwa persaingan untuk memperoleh suara pemilih begitu ketat seperti ini dengan Karsa, karena dari lembaga survei sangat ketat, Bu. Iya. Jadi tentu tim Kaji akan terus melakukan rekapitulasi pendataan, terutama adalah dari berita acara saksi di masing-masing TPS. Karena ini akan menjadi modal dasar untuk bisa mendapatkan hasil penghitungan akhir manual yang bisa menjadi alat pengabsah untuk bisa mengambil kesimpulan sesungguhnya hasil akhirnya seperti apa. Ya, Oke, tapi Anda mempercayai tidak atau meyakini hasil quick count itu tidak akan beda jauh dengan hasil KPUD yang dirilis beberapa hari ke depan begitu, Bu Kofifa? Ya, dari beberapa pengalaman beberapa lembaga survei ini memiliki validitas yang cukup tinggi.
Jadi asumsi yang kami bangun saya rasa juga wajar-wajar saja karena tim memiliki beberapa asumsi dasar, indikator-indikator awal, lalu kemudian bahwa pada hari H penghitungan kami harus melakukan revisi terhadap asumsi itu terutama setelah rekap dari berita acara TPS bisa kami terima. Oke, baik. Ya. Ini kami mengasumsikan bahwa Anda lah memang yang mungkin sekarang masih unggul begitu ya Bu Kofifa. Nah, kalau unggul dan ternyata nanti sampai kurang lebih pukul 4, pukul 5 teman-teman sudah menutup surveinya dan ternyata Anda tetap unggul. Ini persiapannya bagaimana? Sudah siap kalau menang, dinyatakan menang misalkan menurut hasil quick count. Begitu, itu persiapan apa terdekat yang Anda lakukan atau nanti Anda akan berbuat apa? Begini Mbak, Jawa Timur ini provinsi besar. Kita punya sangat banyak problematika pembangunan di Jawa Timur ini, tapi juga punya sangat banyak peluang untuk mencari solusi dari problem yang dimiliki Jawa Timur. Soal kemiskinan yang masih 5% di atas rata-rata nasional, pengangguran kita, buta aksara kita dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke areal sana, kita harus melihat bahwa pada putaran pertama ada kelompoknya Pak Aksan. Bagaimanapun Pak Ahmadi punya pendukung, Pak Sunaryo punya pendukung, Pak Sucipto punya pendukung. Andai Allah meridhoi Kaji menang, Pak Soekarwo juga punya pendukung. Masing-masing harus diajak bergandengan tangan bersama-sama punya komitmen untuk membangun Jawa Timur. Demokrasi ini adalah bagian alat untuk melakukan sirkulasi elit. Jadi suksesi kepemimpinan mau tidak mau tiap 5 tahun akan terjadi. Oleh karena itu sirkulasi elit ini harus dijadikan pondasi awal untuk membangun Jawa Timur lebih baik. Dan komitmen itu perlu dibangun bersama-sama. Oke, mungkin bisa dikasih bocoran pertanyaan terakhir dari saya, Bu Kofifa. Kasih bocoran ini dari koalisi parpol Anda, siapa yang memberikan kontribusi suara pemilih paling besar? Apakah masuknya PDIP belakangan itu menambah pundi-pundi suara Anda? Ya. Jadi saya harus menyampaikan bahwa surat dari DPP PDIP tanggal 23 Oktober itu menjadi energi yang cukup kuat bagi tim kaji karena kami melihat beberapa kelemahan kaji di wilayah Mataraman dan di wilayah itu basis PDIP cukup kuat sehingga kita kan masing-masing juga bisa melihat bahwa ini sudah pada titik maksimum, ini yang masih bisa dimaksimalkan. Nah pada saat itu sesungguhnya untuk Mataraman kaji barangkali sudah titik maksimum, tapi bisa dimaksimalkan setelah ada support energi dari PDI Perjuangan. Baik, kalau begitu Tengara kemarin dicurangi tidak terbukti Bu Kofifa? Saya rasa hari ini akan sangat banyak masukan. Beberapa temuan tim kaji di lapangan. Tadi di Surabaya, wilayah Darmo juga ada. Di Rogo Jampi, Banyuwangi juga ada. Tadi sudah masuk, temuan-temuan itu sudah masuk. Oke, baik. Kalau begitu Bu Kofifa, terima kasih banyak ya. Terima kasih, ini semoga sukses. Kami belum berani untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Terima kasih, Mbak Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tadi mungkin Pak Mukhtar bisa menyambung mengenai pemahaman sampel. Kenapa? Kalau sampelnya kecil, bukankah itu nanti margin errornya bisa lebih besar begitu? Tidak semacam itu. Iya, jadi dalam dunia survei itu ada tiga angka kunci ya, jumlah sampel, margin of error, dan kemudian level of confidence ya, tingkat kepercayaan. Jadi biasanya untuk melihat sebenarnya sebuah survei itu dilakukan dengan benar atau tidak itu ya kita bisa melihat dari tiga angka ini. Jadi itu tidak tergantung pada besar dan kecilnya, tapi bagaimana kemudian peneliti itu mengambil ya, menentukan sampel sehingga secara kumulatif nanti menghasilkan temuan-temuan gitu. Jadi tidak persoalan. Nah ini yang sudah banyak riset membuktikan dengan sampel lebih sedikit ternyata hasil akhirnya itu lebih akurat karena dia lebih akurat dalam mengambil sampel. Tapi juga tidak jarang juga yang lebih besar. Oke, apakah nanti dari LSI Mas Denny JA juga, apakah Mas Anang sepakat dengan yang disampaikan Pak Mukhtar, dan nanti bagaimana prediksi dari Pak Kris Nugroho? Tentunya kita akan sangat menantikan prediksi Anda. Usai jeda pariwara kami segera kembali. Maksam, mutu terbaik untuk bangsa Indonesia. Ingat pasta gigi, ingat Maksam. Mohon pilih yang tepat. Jelas lebih bagus dari produk-produk yang lain.
April 2009, nyoblos wakil rakyat. Apa kabar calon legislatif? Bingung personal branding? Bingung strategi kampanye? Ide hebat, kampanye sehat, biaya hemat, kursi dapat, kami kawal kampanye Anda. Hubungi Divisi Marketing Politik Government JTV 031 820 2173. JTV TV Nyoblos 2009. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam perhitungan cepat Pilgub Jawa Timur putaran yang kedua. Oke, baik, kalau dari Mas Anang LSI menggunakan 400 sampel TPS gitu. 400 sampel TPS di 38 kabupaten kota. Nah, Anda juga sepakat bahwa sebetulnya tidak masalah sampel yang digunakan itu berapa begitu? Saya kira pada intinya memang tidak begitu berpengaruh ya antara jumlah TPS itu kepada hasil yang keakuratan. Ada beberapa item juga menurut pengalaman kita yaitu yang secara sederhana yaitu masalah pengacakan. Yang jelas pertama sampling saya sepakat sekali. Yang kedua masalah metodologi pengacakan itu. Terus kalau masalah kewenangan cukup sederhana sekali yaitu sebaran-sebaran itu harus proporsional. Harus mewakili berapa populasi TPS di tiap-tiap tempat tersebut gitu. Seperti itu. Dan juga yang jelas karena ini sebuah proses quick count yaitu proses-proses itu memang benar-benar safe. Yaitu dengan pengiriman SMS itu ini tidak menjadi tidak ada gangguan dari pihak lain sehingga data kita ini benar-benar aman gitu. Jadi yang paling berpengaruh di dalam quick count apa itu tadi? Saya kira yang pertama ya memang sampling itu yang tepat, metodologi yang sangat tepat untuk mencari sampling itu secara proporsional gitu, seperti itu. Oke, ini kan dari LSI tadi datanya yang 96,25%, ini sebentar lagi mungkin ya sudah 100% ya? Sudah ada data yang masuk? Ini ya, 98% ini. 98% berapa itu Mas? Kaji 50,50%, 50,50%, Karsa 49,50%. Jadi masih justru walaupun sedikit bergeser sedikit ya. Jadi kalau kita ya melakukan quick count itu kalau misalnya data sudah kira-kira masuk 50% ke atas itu data itu cenderung stabil. Tapi ketika tadi kita mengikuti data ini sebelum 50% itu memang sangat kelihatan sekali pergerakan data itu. Pak Karwo di atas, kaji dan sebagainya itu seperti itu. Tapi ketika 5% dia cenderung stabil seperti itu. Oke, dan yang tadinya kemudian secara persentase tadinya cukup unggul, kemudian secara persentase kan tadi 49,60 ya, sekarang 49,50 menurun begitu. Biasanya yang terjadi apa di lapangan itu? Saya kira yaitu laporan dari TPS yang memang ada pertambahan dari masing-masing calon tersebut, tetapi saya kira cuma 0,0 sekian persen pertambahannya, tidak begitu signifikan. Tidak signifikan gitu. Pak Kris, apakah dari awal menduga bahwa persaingannya begitu ketat? Ini kalau dilihat saja sampai jam segini, menurut quick count kan tipisnya minta ampun begitu kan, ketat sekali. Memang betul dalam kondisi lapangan di Jawa Timur kan dari 5 kandidat yang lalu putaran pertama, kemudian terseleksi dua itu kalau dalam bahasa politik ini kan sebetulnya ini sudah mengerucut zero sum konflik ya. Jadi masyarakat pemilih itu sebetulnya alternatif pilihannya kalau tidak nomor 1, nomor 5 itu aja. Itu asumsinya kalau voters ya dia pemilih ya. Tapi justru dengan 2 pemilih ini kan sebetulnya terjadi perbedaan yang tajam sekali antara masyarakat yang memberikan pilihan yang kemudian mengakibatkan atau menghasilkan kemenangan calon itu biasanya tipis sekali gitu ya. Jadi mungkin yang itu yang pertama, yang kedua yang menarik itu adalah sejauh mana hitung cepat itu mampu merepresentasikan pergeseran di wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kaji dan kantong dari Karsa sendiri yang unggul di Mataraman dan Madura gitu ya. Jadi kalau misalnya Madura yang lalu 4 kabupaten kota disapu habis ya, dalam arti unggul lah gitu ya. Kalau ada pergeseran, ini sudah menjadi nilai yang sangat signifikan bagi kemenangan salah satu pasangan itu. Jadi ini kemungkinan mempengaruhinya sangat besar sekali ya, ini antara 2 pasangan calon ini. Ini kalau dilihat dari koalisi parpol, kemudian kan ada yang akhir-akhir di belakangan itu ada partai politik yang kemudian memutuskan begitu, kalau seperti Partai Golkar dan PKB terakhir lebih ke Karsa, sementara PDIP ke Kaji, meskipun yang katanya yang di bawah-bawah masih ada yang setia kepada Karsa. Nah, ini di sini kah yang punya peran dominan untuk membuat ini semakin sengit itu? Betul, memang pertarungannya itu kan prediksi dari PDIP ya, yang
dengan SK sedikit pemaksaan kepada pengurus-pengurusnya. Gitu. Ini kan taruhan yang sangat besar bagi pengurus yang takut namanya dicoret dari daftar calon sementara itu ya. Itu akan berjuang mati-matian paling tidak di tingkat bawah. Nah, mungkin perlu ada suatu follow up bahwa hitung cepat itu juga nanti akan bisa menjawab pertanyaan apakah pemilih SR, Cipto, Ridwan itu juga bergeser pada kaji gitu ya. Dan mungkin juga sebaliknya dari Ahvan gitu ya, Ahmadi itu juga bergeser ke Khofifah atau mungkin juga seberapa besar dari Golkar itu kontribusinya cukup pada Karsa. Ini mungkin akan memberikan suatu data yang sempurna ya bagi perilaku memilih yang sangat bergeser di Jawa Timur saat ini. Oke, ini sebelum saya tutup dulu untuk segmen ini, sebelum ke iklan ini saya ke SSC dulu. SSC ini kan yang data yang masuk baru 48%, berarti kan masih besar ini kemungkinannya untuk berubah dari dari quick count Anda itu. Nah, itu di situ Anda juga termasuk kalau sampel TPS itu tidak termasuk dalam di situ ada profil pemilih. Artinya biasanya kalau sesuai untuk perempuan lebih condong kepada ini berapa persen, kemudian laki-laki berapa persen, sampai nggak spesifik semacam itu. Kalau quick count itu tidak sampai ke sana, juga tidak sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Kris tadi. Jadi kalau quick count itu maksimal nanti setelah data 100% itu hanya sampai pada peta dukungan wilayah gitu ya. Tapi kalau pergeseran profil pemilih dan sebagainya itu harus kita dapatkan melalui survei gitu. Dan dari hasil survei SSC yang 3 kali pasca putaran pertama itu kita juga bisa melihat pergeseran-pergeseran itu. Kalau tadi Pak Kris memberi contoh bagaimana dengan Madura, ternyata di hasil survei kita Madura apakah masih tetap punya Karsa dari survei? Iya masih punya Karsa tapi Sampang itu menjadi milik Kaji gitu ya. Itu. Juga di Mataraman itu terjadi beberapa pergeseran terutama survei kita yang terakhir tanggal 28 berarti pasca pengumuman. Baik. Pasca pengumuman PDIP itu di Mataraman seperti Trenggalek, Madiun itu sudah bergeser ke Kaji. Bergeser ke Kaji. Oh begitu, baik-baik, semakin menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda pariwara, tetaplah di Dialog Khusus. Pasta gigi Maksam, mutu terbaik untuk bangsa Indonesia. Ingat pasta gigi, ingat Maksam. Mohon pilih yang tepat. Jelas lebih bagus dari produk-produk yang lain. Ikuti polling SMS Duta Penari 2008. Caranya, ketik DP, spasi, nama, spasi, kota atau kabupaten. Kirim ke 3499. Berhadiah 1 unit sepeda motor, 2 unit handphone, 10 voucher Rp50.000. Polling SMS Duta Penari 2008. Caranya, ketik DP, spasi, nama, spasi, kota atau kabupaten. Kirim ke 3499. Berhadiah 1 unit sepeda motor, 2 unit handphone, 10 voucher Rp50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada gerbek pesantren bersama Garuda Food. Ada door prize, ada panggung hiburan, ada jalan sehat. Yuk kita ikuti kegiatannya, yuk. Gimana rasanya Monty, Mbak? Seger, Mas. Oke. Seger, ada rasa buahnya. Monty. Sampai ketemu di gerbek pesantren berikutnya. Tetap bersama Garuda Food. Dipersembahkan oleh Garuda Food. Acara ini dipersembahkan oleh lebih gila dari Komeng. Dimanapun Yamaha, semakin di depan.
Pasta gigi Maksam, mutu terbaik untuk bangsa Indonesia. Ingat pasta gigi, ingat Maksam. Mohon pilih yang tepat. Jelas lebih bagus dari produk-produk yang lain. Terima kasih pemirsa masih bersama kami selain dari SSC, LSI dan DJA dan juga Pak Agus Nugroho telah hadir pula Pak Muhammad Asfar dari Pusdaham. Selamat sore Pak Asfar. Ya, selamat sore Mbak. Oke, kalau dari Pusdaham terakhir itu 90% yang masuk ya? Ya, data 90% itu KJ 49,8% dan Karsa 50,2%. Unggul tipis, Karsa unggul tipis. Ini agak berbeda dibandingkan dengan dari LSI dan DJA. Dari lingkaran seluruh Indonesia tadi ini menempatkan KJ unggul 50,40% dan Karsanya 49,60%. Oke, baik. Nah, ini kemudian Anda bisa sebutkan yang paling punya peran penting dalam perolehan suara KJ dan Karsa bagaimana ini di lapangan. Kalau dari koalisi parpol itu memang utuh begitu. Kalau PKB disuruh ke Karsa ya Karsa atau PDIP ke KJ ya KJ. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa yang dilakukan Pusdiham itu exit poll. Exit poll itu kita mewawancarai pemilih yang habis mencoblos dia keluar, tapi kita tentukan sampelnya gitu. Kita desain sampelnya. Jadi berbeda dengan quick count yang dia menghitung dari hasil suara di masing-masing TPS. Nah, dari exit poll yang kita lakukan memang ada distribusi suara yang cukup menarik gitu, terutama misalnya dari dukungan partai-partai gitu. Secara resmi misalnya saja PKB itu mendukung pada Karsa, baik itu PKB Muhaimin maupun PKB-nya Gus Dur. Tetapi hasil exit poll kami gitu, justru pemilih PKB sebagian besar malah ke Khofifah gitu. Iya. Nah, ini bisa jadi karena Khofifah selama ini dipersepsi oleh para pemilih itu sebagai kader PKB gitu, sehingga dia lebih itu. Yang kedua saya pikir karena keputusan PKB ke Karsa itu sangat mepet di hari-hari terakhir pada hari tenang itu gitu, sehingga itu tidak membuat sosialisasi yang memungkinkan waktunya bagi tim Karsa kepada pemilih PKB. Nah, yang kedua yang menarik adalah PDIP itu memberikan suara ke KJ gitu, tetapi pemilih PDIP justru sebagian besar ke Karsa gitu. Nah, saya pikir ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi Karsa terutama Pak D selama kurang lebih 3 tahun terakhir, terutama pada menjelang konvensi dulu itu yang masuk ke kantong-kantong PDIP itu jauh lebih bisa diingat dalam memori pemilih PDIP ketimbang KJ. Dan yang kedua, saya pikir memang Pak D itu lebih dianggap sebagai representasi tokoh nasionalis di Jawa Timur ketimbang Khofifah gitu, sehingga itu yang menyebabkan pergeseran atau distribusi suara partai politik itu. Punya data Pak Asfar, bagaimana suara Golkar? Punya data? Iya, Golkar sebagian besar justru ke Karsa. Ke Karsa, ya, karena memang betul. Masuknya ke Karsa masuknya ke Karsa dan keputusan Golkar meskipun dalam tanda petik tidak resmi ke Karsa itu jauh hari sebelumnya, kira-kira 3 mingguan bahkan mungkin 1 bulan sebelum hari H itu sudah disosialisasikan ke daerah-daerah gitu, sehingga itu yang sampai ke pemilih di akar rumput gitu. Nah, itu yang membuat suara Karsa dapat dukungan signifikan dari pemilih Salam gitu. Dan Golkar tentunya. Pak Mukhtar, SSC ada data baru yang masuk? Ada barusan. Bagaimana? Masuk. Nah, ini perlu buka lagi, Mbak. Iya, silakan. 60% ya. Sebentar. Kajinya apakah masih unggul Karsa? Tetap masih unggul Karsa di persentase berapa ini perkembangan terbaru dari SSC? 60,5%, jadi KJ 49,36%, Karsa 50,64%. 50,64% begitu ya. Jadi 60% dari SSC yang baru saja masuk, KJ 49,36% dan Karsa 50,64%. Kalau dilihat persentase yang semacam ini kan bisa dibilang tidak terlalu sulit sekali untuk mengatakan nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu tipisnya.
begitu tipisnya persentase ini begitu. Nah, tapi kalau Pak Aswar yang Anda punya itu kemarin kantung-kantung suara yang di Pilgub pertama itu punya Karsa dan juga punya KJ itu sampai sekarang masih utuh atau mereka udah mencair, sudah pecah? Ya, saya pikir sudah mencair ya karena berbagai faktor intervensi dari partai dan dari para pendukung itu. Misalnya saja yang sekilas yang saya amati tadi itu di wilayah-wilayah seperti Mataraman itu ya, yang dulu dikuasai oleh Karsa gitu dan sebagian oleh SR itu bergeser ke Khofifah gitu. Jadi misalnya Malang, Blitar itu seingat saya tadi itu yang menang malah Kaji gitu. Ya, Trenggalek gitu seingat saya tadi yang menang itu Kaji. Karsa menang di Madiun, Magetan, kemudian kalau nggak salah Ngawi, kemudian Madura itu Bangkalan, Sampang, Pamekasan gitu. Kemudian di wilayah utara itu ada Probolinggo, Surabaya kayaknya tadi Karsa kalah tipis gitu. Di Lamongan juga kalah tipis gitu. Kayaknya Gresik tadi juga kalah tipis. Oke, Jadi, baik. Iya. Apa hal-hal semacam ini bisa diprediksi tapi atau? Saya perlu mengomentari tadi itu perbedaan angka yang sangat tipis itu. Sebentar ya Pak Aswar, perbedaan angka tipis nanti di segmen berikutnya. Usai jeda pariwara, Dialog Khusus segera kembali. Pasta Gigi Maksam, mutu terbaik untuk bangsa Indonesia. Ingat pasta gigi, ingat Maksam. Mohon pilih yang tepat. Jelas lebih bagus dari produk-produk yang lain. Lucu kali anak kau. Da LIL ke posyandu kau, Mir. Apaan tuh? LIL, Mir. 5 imunisasi dasar lengkap. Ingat, LIL. Untuk bayi di bawah 1 tahun, agar bayi kita kebal terhadap penyakit berbahaya. Hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan campak tidak boleh ada yang terlewat. Imunisasi dasar lengkap itu penting. Benar, 5 imunisasi dasar lengkap sangat penting. Ya pemirsa, dari hasil quick count memang ini kalau di atas 90% memang kecenderungannya stabil dan presentasinya sangat tipis sekali. Kalau tipis sekali ini tadi Pak waktu iklan betul. Pak Aswar menyebutkan bahwa kalau Pusdaham itu exit poll margin errornya 3%, sementara di LSI 1%, dan SSC 2%. Nah, kalau persentasenya pergerakannya itu tipis seperti itu, bahkan itu tidak bisa ditoleransi oleh margin error itu ya, di bawah itu nggak bisa dong menyebutkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul. Jadi memang ini menurut saya sangat menarik karena kalau bagi kita yang biasa melakukan survei, melakukan quick count yang sangat paham dengan metodologi penelitiannya gitu, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada satupun pasangan yang berhak untuk mengklaim sebagai pemenang gitu, karena dari margin error itu saja semuanya bisa memungkinkan terbalik gitu. Baik itu KPUD, dari LSI, dari Pusdiham maupun dari SSC ya nanti kalau seandainya itu. Nah, itu yang mungkin perlu disadari oleh semua pendukung masing-masing ini. Apakah yang Karsa yang diunggulkan atau Kaji yang sementara ini diunggulkan oleh quick count maupun exit poll, menurut saya sebaiknya menahan diri dulu sampai perhitungan manual itu ditetapkan karena itulah keputusan akhirnya. Gitu. Jadi memang Pak Kris ini nampaknya kalau sampai jam segini dan dari LSI sudah 96 ke atas dan dari SSC juga nanti 60%, tapi yang masuk juga tipis sekali begini, emang nggak bisa dibilang. Nanti mau nggak mau memang kita nunggu KPUD manual. Mau nggak mau memang nunggu manual. Wah, baru di Jawa Timur dong quick count-nya nggak bisa dijadikan acuan. Ya memang kalau dilihat kuantifikasi dari quick count maupun exit poll dari Pak Aswar tadi, ini kan memberi satu gambaran bahwa persaingan di Pilgub putaran kedua ini sangat ketat ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan pergeseran-pergeseran pemilih. Mungkin metode quick count itu bisa tanda kutip ya lebih disempurnakan dengan plus penggambaran atau profil dari exit poll karena untuk menunjukkan arah kecenderungan dari pemilih yang basisnya dulu pada putaran pertama dia memilih siapa kemudian bergeser ke suatu pasangan tertentu itu. Nah, ini cukup menarik memang, ini ada pergeseran yang di wilayah-wilayah tertentu yang sangat ketat, apalagi diklaim wilayah
Madura gitu ya, basis dari Karsa kemudian beralih misalnya dalam beberapa kabupaten ke salah satu pasangan dalam ini kaji misalnya. Tadi Pak Aswar menyoroti begitu mencairnya suara para pemilih di kantung-kantung yang kemarin menjadi tempat menang mereka itu memang sama sekali nggak bisa dijamin kalau semacam ini ya? Memang itu hal yang menarik. Tapi saya ingin menambahkan ada satu faktor lagi. Mungkin dari Bu Kofifa ini kan ada faktor X ya, perempuan. Betul. Ini kalau kita kontradiksikan atau kita dikotomikan dengan lama, profil lama gitu ya, orang lama, stok lama dengan tokoh yang baru, segar, yang oleh banyak pihak tidak saja diklaim sebagai kader NU, PKB, tapi juga ada faktor X yang mengeneralisasi suara pemilih itu bahwa dia perempuan ini lain daripada biasanya. Jadi mungkin ini faktor ketertarikan yang menyangkut keberuntungan Bu Kofifa juga. Gitu. Oke, saya coba ke Pak Aswar kembali sebelum ke Mas Anang dan juga Pak Muhtar. Tadi masalah perempuan, laki-laki itu memang sangat terlihat betul. Iya, dari data kita sebagian besar pemilih perempuan itu ke kaji. Gitu. Jadi memang faktor gender itu sangat berperan penting gitu. Nah, saya amati memang salah satu kelebihan keunggulan Khofifa ini mungkin ini faktor lucknya ya gitu. Antusias masyarakat hadir ke TPS itu sangat rendah. Itu sementara yang saya amati itu dari laporan beberapa relawan kita yang melakukan exit poll di lapangan itu banyak pemilih-pemilih perempuan yang dari muslimat itu dia datang berbondong-bondong gitu. Jadi dia mengampiri tetangganya, ayo ikut nyoblos gitu, sehingga suara kaji itu menjadi utuh gitu. Nah, itu yang menyebabkan kaji mendapat dukungan suara dari perempuan itu cukup signifikan gitu. Dari faktor loyalitas pemilih muslimat itu untuk mendukung mendukung kaji gitu. Oke, ini kalau udah lewat metode exit poll nampaknya banyak sekali yang bisa dipotret, yang bisa diserap dari situ. Tapi Mas Anang, ini kalau dari sampel memang tidak bisa sampai memotret itu, hanya saja berapa persentase quick count itu saja ya, sampai bisa memotret bagaimana koalisi parpol berpengaruh dan juga sentimen gender nggak bisa sampai situ. Itu kita lewat survei ya. Kebetulan sebelum satu minggu sekitar tanggal 18 sampai 22 itu kita melakukan survei ya di Jawa Timur. Itu memang yang pertama masalah tadi partai politik itu ya, koalisi di tingkat elit itu memang ternyata tidak berjalan di tingkat bawah. Ini kita punya data ya untuk PKB misalnya. Itu kan PKB itu kan dia mendukung ke Karsa gitu ya. Tapi ternyata dari survei kita 61,4% itu memilih ke kaji gitu. Sementara 33,3% itu ke Karsa. Sementara yang cukup signifikan lagi ini dari PDIP. PDIP itu mendukung ke arah Ibu Khofifa ya. Sementara para pemilih di tingkat bawah itu 59,6% ini malah memilih ke Pak Karwo gitu. Sementara 30,8% ke Ibu Khofifa gitu, seperti itu. Jadi memang betul sekali tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak ini memang ada data yang mengatakan seperti itu. Ini data yang kita lakukan sekitar 1 minggu lah, 1 minggu 10 hari namanya sebelum juga ada SK sebenarnya. Iya, betul sekali. Ini data-data kita gitu. Sementara pergeseran dari tadi disampaikan juga dari 5 calon menjadi 2 calon memang terjadi akumulasi gitu ya, akumulasi dukungan yang sangat menarik juga. Ini juga kita rekam juga dari Pak Sucipto dan Pak Ridwan ini banyak sekali ke Bu Khofifa ini. Tetapi dari tingkat dukungan bukan dari partai ya, yang kemarin memilih ke Pak Sucipto gitu. Sementara ke dari Pak Naryo dan Pak Ali Maskan Musa ini 50-50, mereka sama. Golkar itu ada yang ke Bu Khofifa dan Pak Karwo ini 43,80 dan 43,80 juga. Sementara Pak Ahmadi yang Suwartono yang diusung oleh PKB itu ini 63,20% ke Pak Soekarwo dan Saifullah Yusuf, sementara 15,80% ke Bu Khofifa itu ya. Itu jadi menarik sekali gitu. Ya, ini menunjukkan apa tingkat elit kemudian di bawah nggak jalan. Ini menunjukkan semakin dewasa atau rasionalnya pemilih atau bagaimana? SSC nanti juga bagaimana survei-surveinya, apakah menunjukkan atau memotret fenomena yang sama juga? Usai pariwara kami segera kembali. Tambah sip, ay. 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 Tambah sip. Sama
semakin menarik perbincangan kita. 49,24. Mas Anang punya data terbaru berapa? Ya ini data yang terakhir yang masuk ke kita itu sudah 99,75%. Jadi waduh, kurang satu TPS saja 99,75%. Berarti gitu ya. Tinggal berapa TPS? Satu TPS saja. Satu TPS saja gitu ya. Oke, berapa itu? Kaji ini 50,76%, Karsa 49,24%. Gitu ya. Baik. Kalau dari versi LSI semacam itu. Tapi juga itu tadi margin errornya 1%, berarti bagaimana? Ini masih bisa mengklaim kaji menang? Tidak bisa. Sangat cair sekali. Oke, baik. Sebelum ke Pak Krisnugroho menunjukkan apa itu, bagaimana dari SSC kemarin survei yang setelah putaran pertama menuju putaran kedua ini, yang dibaca sekarang bagaimana? Setelah putaran pertama kita sudah 3 kali melakukan survei itu. Kita juga memotret bagaimana peralihan-peralihan dan tidak jauh beda dengan hasil surveinya LSI gitu ya. Rata-rata pendukung atau pemilih Karsa pada SR sama Salam pada putaran pertama itu lebih banyak bergeser ke Kaji gitu. Sementara untuk Aksan itu cenderung 50-50. Ya. Nah, sama tidak jauh beda, PKB Kaji juga lebih banyak dipilih oleh pemilih-pemilih dari PKB gitu ya. Padahal PKB mendukung Karsa, ya, tidak jauh beda. Tapi dari hasil survei kita itu selama 3 kali survei itu selalu menang Kaji, tapi juga tipis-tipis. Survei pertama selisihnya hanya 0,90, survei kedua hanya selisihnya 1,40. Survei ketiga itu setelah ada surat terbuka itu, itu selisihnya sampai 3,5% untuk Kaji. Tapi itu hasil survei kan. Sekarang sudah ada quick count dan exit poll. Betul. Jika tadi ada pertanyaan kenapa tidak sekalian dengan exit poll? Itu barangkali tidak banyak dipahami oleh publik bahwa itu sangat mahal gitu. Itu sangat mahal kalau untuk melakukan kedua-duanya. Untuk quick count saja paling tidak nilainya sudah ratusan kalau kita melakukan benar-benar hal itu. Jadi dan tidak mudah bagi lembaga-lembaga survei ini untuk melakukan hal itu dengan sempurna karena berbagai pertimbangan yang lain. Memang betul. Tapi data saya agak berbeda dengan data dua teman saya tadi, terutama Salam. Gitu. Jadi baik dari survei maupun dari exit poll itu pendukung Salam lebih banyak ke ke Karsa. Gitu. Pendukung Salam lebih banyak ke Karsa. Pendukung Salam lebih banyak ke Karsa. Berarti ini dari instruksi elit itu dari tingkat elit. Dugaan saya memang karena keputusan Golkar dalam tanda petik itu meskipun tidak resmi mendukung ke Karsa itu jauh lebih dulu itu. Kemudian ada komitmen-komitmen di antara elit misalnya antara Pak Naryo sama Pak Karwo, antara Pak Ali Maskan sama Pak Karwo yang kelihatan dalam benak publik itu harmonis itu bisa bersama. Nah, itu dimaknai sebagai dukungan. Ini nampaknya Karsa, beda ya kalau dengan prediksi-prediksi awal dulu sebelum putaran kedua. Kalau dari historinya kayaknya nggak bisa ini Golkar ke Karsa waktu itu karena dari historinya begitu. Kalau Pak Krisnugroho melihatnya bagaimana? Tingkat elit kemudian di bawah nggak jalan, itu bisa menunjukkan apa? Sebetulnya pemilih itu kalau kita lihat dari perbincangan ini, dari data yang ada dari Pak Aswar dan Mas Anang dan Mas menunjukkan bahwa pemilih sebetulnya sudah punya basis pilihan terlebih dulu, entah itu kuat atau tidak. Jadi ketertarikan dan keterkaitan dengan simbol-simbol partai itu sangat kuat dan ini menjadi modal yang cukup bagi pemilih untuk memutuskan ketika dia masuk ke TPS gitu ya. Tapi kan juga harus kita perhitungkan ada faktor-faktor di luar itu. Misalnya juga itu tadi yang menarik juga gender ya. Gender dari Ibu Khofifah kan bisa diterima semua orang. Ada kampanye dari Ibu Khofifah yang menyatakan melalui media itu bahwa selama merdeka di Jawa Timur ini belum ada gubernur perempuan. Dan ini sungguh menarik dari faktor X-nya tadi gitu ya. Jadi tidak hanya dari kaum NU Muslimat tapi juga dari kalangan perempuan yang lebih berpandangan terbuka. Ini suatu alternatif dari kepemimpinan Jatim gitu. Baik, kalau begitu Pak Kris, kita punya satu segmen terakhir, kita terus mengupdate mengenai hasil quick count ini pemirsa. Usai pariwara kami segera kembali.
Tambah sip, ay. Tambah sip, ay. Tambah sip, ae. Tambah sip, ae. Tambah sip, ay. Tambah sip. Ya baik pemirsa, waktu kita sangat mepet sekali. Mungkin saya masih punya waktu untuk berbincang bersama Anda semua. Oke baik, ini apakah semakin menunjukkan Pak Kris bahwa ini pemilih itu dewasa, begitu? Bisa dikatakan begitu? Ya, ada kecenderungan seperti itu bahwa pemilih sudah punya komitmen gitu ya. Sudah punya kemandirian, otonomi untuk mempertahankan pilihan politiknya itu. Walaupun di sana sini kan ada cair gitu ya, tapi paling tidak dengan sosialisasi yang terus-menerus baik dari kubu Karsa maupun kubu Khofifah gitu ya, Kaji, itu kan memberi satu efek yang sangat penting bagi pemahaman emosional politik dari pemilih itu. Saya kira ini juga memiliki andil ini yang terkadang, cukup besar. ini pertanyaan saya kepada Mas Anang dan juga kepada Pak Mukhtar, bahwa beberapa kali itu di beberapa daerah itu hasil quick count itu berbeda jauh atau nggak sama dengan hasil KPUD yang dinyatakan quick count itu menang, pasangan itu menang, ternyata tidak, begitu kan? Ya, yang kalah oleh quick count itulah yang menang versi KPUD. Nah, bagaimana kalau kemudian hasil quick count yang Anda lakukan ini kemudian bertolak belakang dengan KPUD nanti? Meskipun tipis, tapi bertolak belakang, gimana itu? Ayo coba. Saya kira ini yang kita sampaikan, kita melakukan quick count di Jatim ini sudah ke 66 kalinya. Dan dari ke 66 kalinya itu alhamdulillah kita belum pernah meleset baik dari margin error kita 1% maupun dari ini peringkat 1 maupun 2 itu kita belum pernah salah gitu, dan semoga di Jatim ini pun akan seperti itu sehingga tetap menjadi salah satu referensi bagi masyarakat untuk quick count di Jatim ini. Tetapi yang perlu kita sampaikan seperti tadi disampaikan dari Bapak ini bahwa memang hasil akhir itu memang KPUD yang menjadi final gitu, seperti itu. Bagaimana Pak Mukhtar? Oke, kalau dalam catatan kami selama ini barangkali kalau terjadi kekeliruan peringkat mungkin baru di Kalimantan Timur ya? Sama Sumatera Utara. Tapi agak fatal juga ya kalau kekeliruan peringkat. Itu pun keliruannya dalam batas tadi margin error. Itu yang tidak banyak dipahami oleh publik bahwa realitas di lapangan itu bisa sebanding dengan margin error itu bisa berbalik gitu. Baik, kalau Pak Aswar ini kan margin errornya exit poll 3%, cukup besar ya Pak? Itu gimana? Saya selama ini saya meskipun exit poll yang paling besar kesalahan saya itu di Jawa Barat itu sekitar 1%. Di luar Jawa Barat itu 0, gitu. Pada survei pilkada pertama kemarin itu kita selisih 0,4% gitu untuk di Jawa Timur pada putaran kedua gitu. Jadi pertama gitu. Jadi meskipun exit poll itu kesalahan batas toleransi sampai 3%, tapi rata-rata di bawah 1%. Gitu. Baik Pak Aswar, kalau begitu semuanya yang sudah masuk ini kan hampir 90 ke atas biasanya cenderung stabil ya. Oke, baik, nanti kalau memang seperti ini mau nggak mau kita nunggu KPUD. Terima kasih Pak Aswar, terima kasih Mas Anang, Pak Kris, terima kasih Pak Mukhtar juga terima kasih. Kita akan terus update mengenai hasil quick count ini pemirsa untuk tahu siapa gubernur baru kita nanti. Saya Rini Kusuma, selamat sore, sampai jumpa.